kerja kebudayaan itu kan kolektif itu, Mas. Ya. Jadi terus kudu akeh kancane, kudu akeh ngobrole, kudu akeh diskusinya gitu. Kadang kita untuk menentukan konten aja gitu, misalnya harus nggawe opo gitu, konten misalnya, ataukah misalnya seperti kemarin karnaval terakhir juga setelah ketoprak itu kan kami bareng-bareng ono program Jogja Java Carnival dan Cross culture itu. ya salah lagi. Kenapa? Jogja Cross Culture, Jogja Java Carnival wis ora ono. Dengan Suwargi Mas Bondan Nusantoro itu pertama kali itu justru bukan bersinggungannya di dunia ketoprak, tapi di dunia tari kontemporer, tari tekjing nih biar ngarani. Nama tarinya itu? Disebutnya istilah kontemporer itu. Iya, istilahnya begitu, karena pada waktu itu cukup fenomenal ketika membuat semacam koyo opera tari begitu, tapi tari niki ya tari tekjing itu, tari apa ya istilahnya? Kontemporer tadi itu. Ya katakanlah kontemporer ya, gitu ya, kontemporer ngono kuwi. Tapi mungkin banyak sing isih dong karepe tekjing isih kaya ngopo gitu. Itu di situ waktu itu pentas 7 hari di Purna Budaya. Berturut-turut. Jadi waktu itu kan pementasan paling lama hanya 2 hari, 3 hari itu jarang gitu. Ini 7 hari. Dengan cerita yang sama. Dengan pertunjukan yang sama. 7 hari berturut-turut. Yes, pingine nyoba nek kaya Broadway itu piye gitu toh. Semacam itu. Hari pertama itu luar biasa. Penuh Purna Budaya. Hari kedua menyusut sedikit gitu. Hari ketiga udan deres gitu kan. Udan deres, penontonnya loro. Oh. Gitu. Betul itu. Dan loro 2 orang, betul. Tapi kita tetap pertunjukan tetap berjalan gitu. Terus kemudian hari berikutnya masih belum enggak banyak gitu, tidak signifikan, sampai 3 hari terakhir baru mulai naik lagi. Lalu tapi kan pada waktu itu karena kebiasaan baru dan saya ngeragati juga mungkin ini ya untuk menyelenggarakan pertunjukan selama 7 hari ini kan effortnya gede banget, biayanya mungkin juga gede banget, dan pada waktu itu ngedol tiket larang itu kan ya durung umum kan. Oh itu tiketing berarti berbayar? Berbayar Mas, berbayar, sehingga mungkin dianggap produksinya tidak bisa dilanjutkan untuk proyek yang lain, cukup waktu itu. Gitu. Nah di situ mulai berkenalan dengan tokoh ketoprak Mas Bondan, terus dijak langsung melu festival ketoprak, festival ketoprak antar kabupaten, antar kabupaten gitu. Ya sudah, dari situ kemudian perkenalan dengan banyak seniman ketoprak, tokoh-tokoh ketoprak, kemudian lanjut akhirnya aktivitas berketoprak dimulai dari situ sebetulnya. Sampai akhirnya sekarang masih berlanjut gitu. Sampai sekarang, kemarin terakhir pertunjukan Selangkrah itu bersama Dinas Kebudayaan Kota. Walaupun bergeser, kalau dulu jadi aktornya, jadi pemainnya, sekarang menyutradarinya gitu. Menyutradarai. Sempat menulis naskah juga gitu. Oh, yang ketoprak itu juga. Ketoprak, dilalah yo tahu menang lomba penulisan naskah. Yang pertama kali waktu itu diselenggarakan Taman Budaya ya. Taman Budaya, penyelenggaranya pertama kali ada kompetisi apa tuh istilahnya? Sayembara penulisan naskah ketoprak. Nah itu pertama kali. Itu juga yang akhirnya membuat Mas Alti ini kan ketemu sama banyak seniman, banyak disiplin seni gitu kan akhirnya. Dan itu juga sing marake jenengan juga akhir-akhir ini kan mengkolaborasikan banyak
disiplin seni nggih. Tapi ya kalau yang di ketoprak itu ada tarinya juga. Betul. Ada sing tadi mungkin bukan orang seni jadi dijadikan aktor. Senimannya juga ada di situ. Itu juga mungkin ya yang mempengaruhi dan akhirnya bisa. Iya, pasti begitu ya Mas ya. Melibatkan pasti secara pengalaman perjalanan berkesenian saya toh sing selalu magel itu toh. Iya magel. Apa-apa dilakoni ora ana sing tekan ngono kae. Jadi tapi dari situ kemudian wah ini sebenarnya menjadi hal yang menarik ketika ini menjadi bisa berkolaborasi bahkan berelaborasi bareng-bareng, berkarya bareng-bareng, menghasilkan sebuah karya bersama ini menjadi ruang yang menarik sebetulnya. Itu bisa dibilang jadi ciri juga nggak sih Mas? Dengan adanya banyak disiplin dalam satu pementasan satu karya bareng gitu. Kalau menurut saya kalau sekarang justru harus ya Mas ya. Kalau sekarang loh. Emang harus lintas gitu? Iya kalau sekarang. Karena kemudian kerja-kerja kesenian ini kan harus menjadi bagian dari kerja-kerja kebudayaan toh. Bukan hanya ngomongke pada produk kreatifnya saja, tapi bagaimana proses membuat produk seni ini juga menjadi sebuah ruang kebudayaan sehingga ada ruang pengetahuan baru di sana gitu. Kalau enggak kan kemudian hanya menjadi ruang belajar para pelakunya. Iya. Nggo sinau wong liya angel gitu. Kalau menurut saya sekarang kita sangat butuh tidak hanya produk seninya saja, tapi di balik itu kita harus punya produk knowledge apa. Artinya ya hasilnya harus bisa kita review secara artistik, bisa kita bedah, kita omongke, kita obrolke. Lalu pengetahuan baru yang ditemukan ya iso dibagikan atau sing mau nih durung ngerti jadi ngerti meskipun tidak temuan-temuan baru, tapi kan banyak juga sing jadi nek koran lawas itu nek durung kita waca jadi koran anyar juga misalnya. Oh iya bener gitu. Iya, betul. Nah ini kan yang belum misalnya teman-teman lain banyak belum tahu menjadi tahu, atau kita bisa menemukan pengetahuan baru apa ya, lalu ini menjadi pengetahuan bersama. Menurut saya harus begitu kalau sekarang, apalagi ruang lintas komunitas itu juga semakin terbuka. Jarak antara seni satu dengan seni lainnya itu ya wis hampir tidak ada Mas, tipis banget sekarang. Bicara seni rupa saja dengan pertunjukan tipis banget gitu. Betul. Musik dengan pertunjukan ya bagian dari presentasi karya musik itu ya dengan dipertunjukkan. Dunia seni pertunjukan dewe ya mesti butuh musik, butuh seni tata artistik, seni rupa dan lain sebagainya. Jadi kabeh saling membutuhkan. Tinggal ditempatkan saja toh pada peruangannya itu. Kalau bicara tentang komposisi akhirnya gitu dengan macam-macam part yang ada di dalamnya itu gitu. Apakah juga ada kecenderungan? Misalnya karena kita berangkat dari teater, kita berangkat dari seni peran gitu. Ada yang memang ditonjolkan atau pripun gitu misalnya kalau dari Mas Aldi sendiri dari sesuai peruntukannya Mas. Misalnya kemarin membuat pertunjukan ketoprak. Ya kudu yang menjadi highlight kan ketopraknya. Jangan sampai kemudian tajuknya ketoprak tapi lalu jadinya opera musiknya jadinya misalnya gitu. Seperti itu kan kendalinya di sana. Meskipun kadang bablas sidik itu untuk berapa pola ya. Ya itu gunanya lalu orang banyak. Jadi ada yang saling mengingatkan. Ya kan? Tidak satu kepala gitu loh. Tidak ukuran artistiknya enggak tunggal. Jenengan kalau berproses, berkarya gitu juga lebih sering berarti kolektif maksudnya gitu. Oh iya. Iya. Tidak ya itu tadi kerja kebudayaan itu kan kolektif itu Mas. Iya. Jadi terus kudu akeh kancane, kudu akeh ngobrole, kudu akeh diskusinya gitu. Kadang kita nek
untuk menentukan konten aja gitu, misalnya harus nggawe opo gitu, konten misalnya, ataukah misalnya seperti kemarin karnaval terakhir juga setelah ketoprak itu kan kami bareng-bareng ono program Jogja Java Carnival dan cross culture itu. Salah lagi. Jogja Cross Culture, Jogja Java Carnival wis ora ono. Wis ora ono. Lali. Aku lagi mau Soalnya itu juga jadi tonggak saya juga ketemu dengan banyak teman-teman juga di Jogja Java Carnival dari itu. Temen saya wong 6.000 waktu di Jogja Java Carnival itu. Iya toh? Terus tiba-tiba yes, itu mungkin episode lain nanti. Kemudian Jogja Cross Culture, kemudian kemarin Karnaval Merdeka Belajar yang pelibatannya juga kolosal juga, ratusan bahkan mungkin sampai ribuan orang gitu. Nah itu memang kalau lalu semua menjadi beban saya gitu, yang terjadi lebih cepat tua kan. Nah saiki wis cepet tua ngono kan, terus saya nyepetke gitu kan. Jadi wah iki kudu beban-beban penuaan dini itu harus dibagi kan itu. Dan diane melu tua bareng-bareng. Rasake bebane gitu ya. Harus kemudian begitu, sehingga juga semakin banyak kepala, semakin banyak sudut pandang, ini kan memperkaya juga ya Mas. Mungkin betul. Awalnya gagasan berasal dari saya, lontaran gagasan. Tapi gagasan ini kan masih bisa diperkaya, masih bisa dikembangkan lagi. Bahkan harus dibaca juga hal-hal yang sifatnya realistis nggak untuk diwujudkan dan lain sebagainya. Harus ada yang mengingatkan itu toh. Karena sifatnya gagasan, jeneng gagasan ya cita-cita toh Mas. Iya, idealis gitu. Cita-cita gitu. Terus nganggur arep bojo artis. Saya kan realistis gitu kan. Nah, kudu ana sing ngelingke kancane ngono kuwi. Kowe adus wae arang-arang ngono arep. Nah, kan gitu. Itu oh ya Jos, ya wis lah ngono kuwi. Lalu ya nek ngono tak sergap adus sik paling ora kan begitu untuk menuju cita-cita itu misalnya. Itu penting banget loh ana sing mengingatkan itu ya, bener ya. Itu yang kemudian juga menjadi lingkungannya berkembang, bertambah, saling memperkuat, memperkaya, dan intinya ketika memang kita melakukan itu untuk kebersamaan kan kepercayaan itu akan tumbuh menurut Mas. Iya, bareng-bareng itu saling sengkuyungnya itu akan tumbuh. Nah, Jogja itu kerennya kan itu Mas. Yang bagian apa nih? Bagian dari kebersamaan ini. Iya. Kebersamaan yang ditumbuhkan itu kan tidak banyak daerah yang atau wilayah yang bisa seperti ini. Artinya jawilan we nganggo sambatan gitu kan. Asalkan ini menjadi sebuah bentuk, sebuah sapaan yang jujur, sapaan yang berkeadilan nantinya apapun kondisinya, ini neng Yojo itu sangat bisa hidup. Tapi neng Yojo terus ngelarani hati kancane, belenjani, ngono wis ya terus ya Yojo. Angil ngono kae. Tapi selama kita masih bisa mempertahankan kepercayaan teman-teman untuk menyatukan itu, saya kira menjadi hal yang luar biasa kalau di Jogja gitu. Pasti, mangkat gitu. Tapi pasti ada tantangan ketika jenengan mencoba menyatukan bahasa ilmiah visi misi gitu nggih sama teman ataupun ya teman pastinya ya. Tapi kan mereka mungkin juga punya visi dan misi sendiri dan sebagainya gitu. Tantangannya apa nih jenengan? Betul. Iya. Warna-warna to Mas. Jadi sing dihadapi iki warna-warna, punya habit warna-warna, punya pemikiran warna-warna, duwe cita-cita sing beda-beda juga gitu. Sehingga ketika kita bareng-bareng itu ya ora mari kita wujudkan cita-cita saya ngono gitu. Tapi yo iki ana ruang iki bareng-bareng ana gagasan yang seperti ini, kira-kira teman-teman bisa berkontribusi apa di sini? Dilalah nek ana cita-cita saka teman-teman sing iso diwujudkan bareng-bareng nang kene, ya monggo kita saling support gitu. Kalaupun tidak dengan kontribusinya masing-masing, ya wis kita akan saling menyesuaikan gitu.
Tapi nemoni jenengan yang mungkin nggak sevisi akhirnya atau nggak se. Oh ya banyak juga Banyak juga gitu, iya. ya. Dan kuwi kan seleksi alam, Mas. Oh, gitu. Seleksi alam artinya nek kemudian frekuensine njuk iso gathuk, kemudian kemanfaatane iso ketemu, kemudian juga secara kepercayaan itu tumbuh, ya pasti bertahan gitu. Tapi nek ora ya kemudian mungkin akan tidak lagi dalam lingkaran. Tapi tidak dalam lingkaran ini kan baik-baik ngono lho, ora mergo persoalan yang karena memang nggak cocok aja untuk yang itu. Mungkin waduh ning kono kopine pahit terus ngono kuwi. Pelit gulane ngono kan ngono kuwi njuk terus wegah dolan dene misalnya atau wegah bersama. Ya enggak apa-apa, tapi masih dalam kerangka jaringan yang baik. Wong ning Yojo iki mesti ketemu to Mas, kanca itu mesti ketemu ngono lho. Dadi musuhan karo wong iki ora ana gunane.